Selamat datang di Baby Beba. Bebas bicara, bebas bahasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam budaya, salam sehat untuk kita semua. Sore ini bersama saya Untung Wijaya, kita dalam program Baby Beba, bebas bicara, bebas bahasan, dengan konteks topik tema kita hari ini adalah eksistensi seni pertunjukan rakyat di era masa pandemi. Telah hadir di tengah-tengah kita bersama Pak D. Abdul Hakim Mahdi, SPD, Ketua Jambi Dangdut Community ya Pak D ya. Selanjutnya yang kedua, Ki Raden Edi Kuncoro. Ini budayawan kita, praktisi seni kita. Di hampir 2 tahun di era pandemi ini pertunjukan rakyat kita nih khususnya di seni musik dangdut nih gimana nih perkembangannya, progresnya atau eksistensinya gitu Pak D? Selama 2 tahun ini, jadi ini menjadi problem di anggota kami JDC, yang notabene anggota kami itu adalah dari owner, pemusik, penyanyi, bahkan sampai roadnya kadang-kadang tukang mengangkat alat. Sisi lain, kawan-kawan ini banyak yang menggantungkan hidup dari profesionalisme seorang seniman. Jadi seniman itu akan jalan, ya, katakanlah untuk mengisi perut lah, kebutuhan itu saat dia ada job. Biasanya kalau tidak pandemi setiap minggu job dan hari-hari lain. Tetapi kondisi sekarang karena situasinya kita dalam keadaan pandemi, dia mau tidak mau harus menerima. Nah, padahal sisi lain ini sangat diperlukan karena dari situ ada masukan untuk biaya hidup. Yang ada yang protes, ada yang begini. Namun kami tetap mengedukasi anggota. Inilah yang harus kita ikuti. Nah, jadi kalau untuk kami anggota JDC, pandemi ini sangat luar biasa dampaknya. Sementara kalau pandemi ini kan hajatan dilarang kalau pas penyekatan kan. Nah, sementara kami jobnya ya waktu pas hajatan. Tunggang, orkes dan lain sebagainya seperti itu. Setahu saya ini kalau zona oranye tidak zona merah itu dibolehkan tapi Ya. dengan protokol prokes yang ketat. Gitu. Tapi itulah konsekuensinya dari situ profesionalisme kan. Nah, bicara era pandemi ini kan kemarin yang saya tahu tuh ada bantuan buat pelaku-pelaku seni. Itu kayak mana tuh Pak D? Anggota Pak D udah terdata semua masuk di dalam di dalam pengajuan ke pemerintah, dan kebetulan juga di tengah-tengah kita juga ada Bang Jeffrey. Kita aminkan ya. Nah, jadi gini Pak D, ada pendataan gitu kan. Ketika nanti anggota Pak D, pasukan Pak D itu terdata semua masuk di dalam database-nya itu yang bantuan untuk pelaku-pelaku seni itu, dan itu insya Allah kan lah bantuan gitu. Nah, itu belum ada Pak D ya? Setahu saya belum. Oh belum. Dari Dinas Pariwisata juga tidak ada pemberitahuan dan kami memang belum tahu kalau memang ada. Kalau ada, alhamdulillah, ini senang. Iya. Soalnya selama ini yang dapat bantuan yaitu dari anggota kami itu melalui ya bansos kabupaten kota, bansos provinsi, bansos pusat, itu melalui di mana dia domisili itu yang terdampak COVID. Ya, Tadi yang saya minta mengenai Bang itu. Jeffrey juga peduli karena kami ini organisasi bukan, mohon maaf, bukan kaleng-kaleng. Kami terdaftar resmi dan kami insya Allah selama ini akan membackup, membantu program pemerintah. Itu Siap, kalau Bang siap. Jeffrey ada, tolong dengar itu. Itu kan bahasanya. Itu kan. Beralih ke Mas Edi nih. Mas Edi, sebagai budayawan dan praktisi, ada nggak ide-ide dari Mas Edi bagaimana teman-teman kita pelaku-pelaku seni, khususnya pelaku seni pertunjukan nih, di era pandemi ini bagaimana menyiasatinya agar dapur sedikit ngebul lah Pak Dia. Iya. Ide dan gagasan itu waktu genting-gentingnya COVID. Itu kami sepakat untuk ngamen secara kolektif. Artinya beberapa kawan memang sudah kita setting pakai gamelan, bawa kuda kepang, ada yang berdiri di Simpang BI, di TAC, di Tugu Juang, di Taman Jomblo, di Simpang Jelutung. Kami akan membuat sebuah pertunjukan bareng. Walaupun bahasanya kita ngamen, tapi ngamennya biar kelihatan tertib.
Ide gagasan itu setuju waktu itu oleh kawan-kawan pekerja seni tradisional. Tapi seiring berjalannya waktu, tiba-tiba ada perubahan, ada dinamika. Ini COVID kayaknya sudah agak kurang. Tapi tiba-tiba muncul ada zona merah dan lain-lain. Sampai akhirnya muncul peraturan dari wali kota, kalau di Jambi ini, di kota Jambi, bahwa ada penyekatan lagi, ada beberapa zona merah lagi. Selincah dan beberapa titik-titik tempo hari, sehingga hajatan diperbolehkan tapi tidak boleh pakai hiburan. Ya, ketika pemerintah ini sudah bisa dibuka lagi wilayah itu, main kita mulai pentas bahkan terakhir 2 jam. Kebetulan pemain kan memang ada sekatan alat musik gamelan, sehingga otomatis jaraknya 1 meter 1 meter. Itu untuk memanfaatkan teknologi ini ada nggak kepikiran Mas Edi? Bagaimana menyikapi ini supaya pemasukan tetap dapat, tapi kita memanfaatkan era 4.0 ini? Gitu. Ya, akhirnya ada yang tiba-tiba jualan mie goreng, jualan pangsit, terus via online, ada yang jualan topeng, bahkan ada yang kan mereka sebagian juga punya pekerjaan lain, pagi jualan bakso, malam main campur sari, atau minggu baksonya tutup, atau minggu baksonya istri yang jalankan, kawan si pemain itu dia ngejob. Nah itu tadi bicara pendataan pelaku seni, itu Mas Edi gimana komunitasnya? Nah bicara pendataan dan bantuan itu nanti kita langsung saja meminta penjelasan ataupun arahan setelah hadir di Tapi itu punya syarat, ya. Karena ini kan duit negara. Ya. Jadi sanggar itu harus punya legalitas, harus punya akte pendirian sanggar, notaris, NPWP sanggar, rekening sanggar, ada kegiatan, ada pengurus sanggar. Kita punya HP itu jangan hanya untuk WA-an terus untuk ngatoin tetangga, jangan. Tapi ini kita manfaatkan ini untuk membantu profesionalisme sebagai seniman. Iya, siap. Nah, di sisi lain sebenarnya pemerintah juga harus memberikan dukungan, jangan hanya tiap hari buat peraturan. Oh, enggak boleh hanya ngomong enggak boleh tapi dia enggak memberikan jalan keluar. Karena ini apa? Kita punya pengalaman yang boleh dikatakan pengalaman pahit. Tahun 2020 kalau nggak salah, kami ngadep wali kota. Di kota ini ada 300 seniman. Bisa nggak ada bantuan apapun lah dari pemerintah? Kata wali kota waktu itu apa? Ya sudah, kirimkan datanya, siapkan datanya. Kami kumpulkan data termasuk KK. Itu ada 100, hampir 300. Kita ajukan ke Satgas Covid. Saya masih ingat tanggal 30 Mei 2020. Sampai sekarang nggak ada kabarnya. Saya masih punya bukti tanda terima mengajukannya. Pak Adi kan sebagai pelaku dan ketua JDC, ini kan juga sebagai aparatur sipil negara kan, dan sekarang diamanatkan juga sebagai ketua tim gugus tugas ya. Nah itu yang menyambung apa yang dikatakan Mas Edi tadi itu gimana tuh Pak Adi? Kalau setahu saya itu alur bantuan pemerintah itu mengenai yang terdampak COVID. Itu bantuan sosial ada dari APBD 2 itu dari kabupaten. APBD 1 provinsi, terus dari APBN. Itu setahu saya mekanismenya itu lewat desa dan kelurahan. Data itu dikumpulkan. Jadi yang benar-benar terdampak. Jadi di desa pun dimusdeskan, artinya sudah sepakat musyawarah desa bahwa si A, si B, misalnya Pak Edi Koncor layak masuk. Yang lewat organisasi ini kayaknya belum ada. Saya belum pernah tahu itu. Nah itu nanti kita tanyakan ke Bang Jeffrey. Karena saya dulu pernah didata, tapi bantuannya nggak kunjung juga dari sekarang. Sampai sekarang nggak dapat. Pernah didata oleh kawan di pariwisata, oleh Pak Heri Argawan atau siapa lah. Saya kirim data. Saya tanya kenapa nggak dapat. Alasannya pekerjaannya di situ dulu. Nah itu. Nggak tahu lah gimana. Itu urusan. Ya. Mereka sama para malaikat lah. Kan. Ya mungkin mereka. Ya. Mereka sama para malaikat. Ya. Mungkin mereka mungkin di Dinas. Ya, terima kasih. Untuk masalah, kita bicara masalah untuk bantuan-bantuan, memang betul ada mekanismenya, dan kemudian juga kita menjembatani, sifatnya masih menjembatani dengan dari pusat, baik itu dari Kemendikbud maupun dari Kemenparekraf. Nah, hanya saja kadang-kadang kita juga suka
mendapat informasinya itu agak mendadak waktunya, satu masalah waktu. Kemudian kita share ke kawan-kawan. Betul kata Mas Edi tadi, kebanyakan dari teman-teman kita ini masalah legalitas. Karena yang dipinta itu rata-rata legalitas 2 tahun ke belakang. Masalah untuk di kita juga dari provinsi memang kita punya keterbatasan sehingga kita belum banyak memberikan bantuan-bantuan langsung secara tunai begitu ya, secara untuk organisasi. Tetapi melalui dari bidang kebudayaan ataupun beserta turunannya dan juga bidang pariwisata itu kita ada terbatas dengan pelatihan-pelatihan ataupun bintek. Nah, kemudian juga bantuan memfasilitasi haki, ya, jadi karya-karya ini dihakikan. Nah, atas dasar itu kami dari bidang ekraf memang tahun ini baru dibentuk, Kando. Tapi ketok palu anggaran itu tahun kemarin. Jadi alhamdulillah tahun ini nol budget, kita tidak punya anggaran. Dimohonkan kepada semua komunitas itu juga mendaftarkan seluruh anggotanya. Sekarang lagi mendata yang namanya Siparekraf, jadi sistem informasi industri pariwisata dan ekonomi kreatif. Jadi semuanya menyeluruh. Diharapkan juga dengan data yang kita kumpulkan ini, maka tahun depan kita berharap itu sudah mengklasifikasikan bantuan-bantuan apa yang harus kita berikan. Nah, itu yang nyambung beliau ngomong tadi, bahwa dari sekarang lah momentum kita untuk bersinergi lah kan, menyiapkan program-program kita plus pendataan tadi kita sampaikan ke beliau, nanti dicanangkan di programnya bidang ekraf, dan mudah-mudahan tahun depan dianggarkan ya Bang ya. Ya, artinya kalau harus dianggarkan di 2022. Sudah dianggarkan sekarang. Sudah dianggarkan Sudah. sekarang. Untuk tahun 2022. Ya. Oh, reko pusing semua Mas ya. Reko pusing akhirnya yang bikin kita pusing semua ya dia. Yang harus kita lakukan sebenarnya untuk teman-teman pecinta, pemilik, perintis dan penyanyi dangdut. Itu nanti perlu sebenarnya ada workshop. Dan itu tugasnya bidang ekonomi kreatif pariwisata tadi. Oh iya, Jadi siap. seniman-seniman dangdut kita workshop, kita bintekan bagaimana cara membuat lagu dangdut. Iya. Beatnya seperti apa, liriknya bagaimana. Siapa tahu ada kawan-kawan yang memang hobi cipta lagu dangdut tersimpan di kertas, di lemari. Dibikin partiturnya sekalian. Dengan adanya ekonomi kreatif itu kita bisa buat workshop. Nanti langsung dihakikan, minta tolong sama Bang Jepri ya. Sebelum barang ini muncul menguap kemana-mana, hakikan dulu. Iya. Haki, ini aku punya lagu dangdut. Judulnya COVID-19. Daftarkan di Haki, begitu sudah terdaftar, kita punya sertifikat, ya silahkan, ser. Orang tahu semua. Iya. Sehingga nanti siapapun akan mengklaim itu lagu dia, nggak bisa, karena kita sudah pegang sertifikat. Iya. Nah, ini pekerjaannya ekonomi kreatif. Bahkan dulu zaman masih Pak Irwan Munaf di Badan Ekonomi Kreatif, itu ada sertifikasi untuk pemusik. Jadi mereka adalah pemain organ tunggal. Tunjukkan sertifikat kamu. Oh, dia punya sertifikat pemain organ. Sertifikat kompetensinya itu Mas. Ya, kompetensi bisa disertifikasi dan memang ke depan memang harus disertifikasi. Iya. Begitu dia lamar pekerjaan di setiap hotel, aku pemain organ profesional, ini sertifikatnya. Sudah, mereka nggak bisa nolak apa-apa. Dan mereka punya standar, bisa menaikkan standar harga. Iya.